Kalau menurut Bapak, selama Bapak dan Ibu sudah melakukan itu, sinkronisasi dari setiap magang itu nampak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ngorbit, ngobrol bareng Orbit. Kali ini Orbit kita berkaitan dengan yang kami alami 2 bulan terakhir. Kami menerima sejumlah anak magang dari Universitas Negeri Medan selama 2 bulan. Ada 9 orang kalau nggak salah. Nah, magang ini menarik hati untuk disikapi. Sejauh mana magang itu memberikan kontribusi bagi anak didik di kampus-kampus di Indonesia, minimal di Unimed, untuk membawa adik-adik kita, anak-anak kita berani tampil ke depan. Dan mudah-mudahan bisa siap pakai lah ya. Jadi siap pakai itu bukan hanya slogan kosong. Bersama saya sekarang sudah datang 2 dosen dari Unimed dengan Ibu siapa, Bu? Saya Ibu Hera Hairunisa, Pak. Bu Hera ya. Pak. Bapak? Saya Tommy Arianto. Pak Tommy. Dan 1 mahasiswa kami sengaja pilih yang tidak magang sama kami di sini. Kenapa? Karena yang magang sama kami di sini sedikit banyaknya kami udah tahu apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka rasakan terhadap magang. Ini juga dari Unimed, tetapi magang di mana, Dek? Di Dinas Kominfo Kota Medan. Adik namanya? Nanda Triwardana Pasaribu, Pak. Wis, tak kurang. Iya. Asli, Bu ya? Pasaribu, benar sekali. Oke, sama kita ini udah datang betul-betul untuk membicarakan magang. Nah, Bu, kalau kita lihat selama adik-adik dari Unimed magang di sini, kami melihat sesuatu hal yang perlu kita bicarakan dan kalau perlu mungkin menjadi pemikiran lanjut bagi kita semua. Magang itu dalam mata kuliah tersendiri atau di luar dari program mata kuliah yang ada, di luar akreditasi berarti? Iya, Pak. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk hadir di ruangan yang nyaman ini ya, dan diterima dengan baik dan dengan senang hati oleh Orbit ya pada hari ini. Terima kasih juga, Pak, selama 2 bulan ini sudah mendukung anak-anak kita untuk magang di Orbit ini, Pak. Mudah-mudahan nanti anak-anak ini memang mendapatkan pengalaman ya, Pak ya, juga nantinya juga bisa mempergunakan pengalaman tersebut untuk menghadapi dunia kerja ya, Pak. Nah, untuk Prodi Sastra Indonesia sendiri, Pak, magang ini merupakan salah satu mata kuliah, Pak. Mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh anak semester 7, Pak, angkatan 2022, tahun ini giliran mereka, yang memang setahun sekali kita adakan, Pak, di bulan September, Oktober. Memang untuk tahun ini agak lebih mendekati akhir tahun karena mereka kemarin kebetulan baru menyelesaikan KKN, Pak, di bulan September ya, bulan September gitu. Jadi kita mulai magang ini di bulan Oktober dan November. Dan itu memang merupakan mata kuliah wajib, Pak, yang harus diambil. Berarti ada kreditnya sendiri ya? Iya, Pak. Oke. Kalau memang sudah masuk sebagai mata kuliah, tentunya ada harapan dan arah dan tujuan yang dibuat oleh kampus di terhadap mata kuliah tersebut. Iya, Pak. Bisa Ibu gambarkan kira-kira? Iya, Pak. Untuk mata kuliah magang ini, Pak, memang ada misi ya, Pak ya, misi. Kalau kita katakan misi di sini, misi dan tujuan kami memang mengirimkan mahasiswa kami ke berbagai perusahaan, Pak, yang ada di Kota Medan. Dalam arti pada saat mereka magang itu kami berharap, Pak, kami bisa memberikan satu wawasan baru, Pak, menjembatani antara berbagai teori yang sudah mereka ikuti, Pak, dari semester 1 sampai semester 7, terutama di
bidang-bidang media ya Pak ya, jurnalistik dan sebagainya itu, bagaimana agar teori-teori tersebut nanti bisa mereka perbandingkan Pak dengan apa yang didapat mereka di lingkup Bangku praktis kuliah gitu, ya? Pak. Iya, di Oke. luar ini gitu Pak. Ini udah berapa kali kita lakukan selama program itu dicetuskan, Bu? Iya Pak, jadi sampai tahun ini 2022 berarti sekitar 5 tahun Pak. Udah 5 Ya, tahun. sekitar 5 tahun sudah kita jalankan. Berarti udah nampak hasil dari gerakan Benar, yang Pak. dibangun Benar sekali, ini Pak. kan. Bisa mungkin Ibu atau Bapak juga memfigurkan hasil 5 tahun itu minimal dalam bentuk presentasi atau apalah. Betul Pak. Jadi kalau kita lihat Pak dampaknya gitu ya Pak ya kepada lulusan kami Pak dalam beberapa tahun terakhir ini, kami memang ada satu kegiatan yang namanya tracer study Pak. Tracer study itu kami mengambil data Pak dari anak-anak kami yang sudah lulus ya, alumni kami Pak, dari segi misalnya berapa bulan setelah tamat mereka mendapatkan pekerjaan, kemudian jenis pekerjaannya, sampai berapa mereka digaji gitu Pak. Nah, dari tracer study yang dilakukan oleh universitas Pak, kemudian kami juga mendapatkan data tersebut bahwa ada peningkatan Pak di kegiatan magang ini ternyata berdampak kepada keberterimaan mereka di dunia industri Pak gitu dalam beberapa tahun Jadi ini meningkat memang Pak gitu. memang ada hasil dari magang itu secara signifikan. Betul Ya. Pak. Memang kalau saya lihat selama adik-adik dari Unimed di sini 9 orang, Iya Pak. walaupun kami katakan kami belum bisa memberikan sesuatu, tetapi paling tidak mereka bisa menemukan kasus-kasus yang sesuai dengan pendidikan mereka, terutama di sastra Indonesia. Ya. Dan kami menambahkan apa yang kami punya ke apa yang mereka miliki. Kalau menurut Bapak, selama Bapak dan Ibu sudah melakukan itu, sinkronisasi dari setiap magang itu nampak. Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi kebetulan saya juga dosen pengampu untuk mahasiswa magang untuk kali ini tahun kedua ya. Sebelumnya mahasiswa kami yang magang sempat di Dinas Kebudayaan, kemudian saat ini saya juga mendampingi mahasiswa di Dinas Perpustakaan Kota Medan. Dari hasil evaluasi dan diskusi dengan anak-anak magang ketika mereka ditempatkan di sana, banyak pembelajaran yang mereka dapatkan bahkan di luar dari proses perkuliahan itu sendiri, gitu Pak. Mungkin di perkuliahan mereka bisa memahami secara teoritis ya, bagaimana menulis, bagaimana berargumentasi, bagaimana mereka bisa menyampaikan pendapat dan sebagainya ya. Tetapi ketika mereka terjun ke lapangan, semuanya itu berbeda. Gitu ya. Bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang secara langsung, bagaimana mereka bisa internalisasikan ilmu yang mereka dapatkan di dalam proses magang itu lebih nyata ya. Contohnya beberapa anak magang yang kami sempat diskusikan dan evaluasi setelah mereka magang, kebetulan ada di Dinas Kebudayaan pada saat itu Pak. Mereka pun berdiskusi nih, ini dari sastra, bidangnya mata kuliah sastra, bagaimana bisa mengaitkan dengan kebudayaan. Akhirnya mereka berinisiasi seperti ini juga Pak. Jadi, kami belajar tentang puisi, kami belajar tentang cerpen, kemudian bagaimana kita mengkombinasikan antara kebudayaan, sastra, dan tulisan. Akhirnya keluarlah produk seperti itu, dan itu juga yang mereka dapatkan, hal teoritis yang didapatkan di kampus, ternyata ketika di lapangan mereka bisa menginternalisasikan, dan dengan gitu ya saya rasa magang ini sangat penting untuk dia. Saya sendiri merasakan sebetulnya kalau kita pikir-pikir dan kita lihat dari sejarahnya kan memang bahasa itu pembentuk
budaya dan sastra. Betul. Bagaimana kita memulai segala sesuatu tentu dengan bahasa, dengan penuturan dan segala macam. Dan itu yang juga kami berikan kepada adik-adik dari Unimed di sini. Dan seakan-akan mereka kami berikan kasus. Ya, kasus ini kalian pelajari sesuai dengan apa yang kalian pelajari. Kami bilang begitu kan. Dan ketika kalian sudah memahami, bikin problem solve-nya apa. Dan ada beberapa yang sudah bisa mencapai apa yang kami pikir udah standar gitu. Nah, bagaimana kalau adik Pasar Ibu melihat magang ini selama berada di Diskominfo, apalagi kan Sastra Indonesia. Betul, Pak. Di Dinas Komunikasi dan Informasi. Sejauh mana sastra Indonesia, sastra dan bahasa Indonesia itu dipakai? Kami aja kadang-kadang bingung loh. Bahasa jurnalistik itu bagaimana, bahasa Indonesia itu bagaimana? Oke, mungkin terima kasih Pak. Oke. Kalau di sana kan memang pertama kali kami diawali karena memang jurusan kami berbeda dengan yang ada di Diskominfo, tidak selinier dengan mereka. Jadi awalnya memang tidak diterima. Nah, tapi dengan semangat kami dan kami bilang kami bisa ditempatkan di mana saja dengan menggunakan bahasa, karena bahasa itu sendiri kan memang dipergunakan di mana-mana saja. Jadi alhamdulillah kami diterima dengan alasan tersebut dan kami ditempatkan di tempat studio gitu Pak, bagian produksi media. Nah, seperti ruang podcast kayak seperti ini juga. Nah, kami di situ belajar juga tentang bagaimana cara mengedit, membuat narasi terlebihnya di situ. Narasi seperti bagaimana buat konten-konten nih. Nah, kontennya gimana, bagaimana dan apa. Dan tentu ada juga kayak tujuan kami di situ, maksudnya hasilnya gitu, bagaimana dampaknya kepada orang luar, apakah narasinya bagus atau enggak. Jadi di situ mereka juga membantu kami untuk memberikan bagaimana caranya. Nah, alhamdulillah kemarin ada video kami yang tembus sesuai dengan prediksi kami di YouTube, dan alhamdulillah itu anak Prodi Sastra Indonesia yang mengerjakannya di situ. Bagus, jadi luarnya telah ada. Nah, dari cara dia ngomong aja nampak Bu, bahwa dia berhasil melakukan intensif di magang di tempat dia cari. Dan apa yang adik rasakan dari magang itu buat diri sendiri? Wah, kalau untuk rasa yang saya dapatkan di Diskominfo terlebih dahulu, memang beda ya dunia kuliah dengan dunia kerja yang langsung di situ. Kami langsung diterjunkan bagaimana cara semuanya bekerja di situ, harus tertib, tanggung jawab terhadap kerjaan kami yang harus kami kerjakan, terus tepat waktu juga. Jadi ya biasanya kan jam kuliah itu berbeda-beda, ada bisa pagi, sore, dan siang. Dan di situ ternyata harus dari pagi sampai sore kami lakukan. Jadi ya mungkin dampaknya sungguh luar biasa. Kami betul-betul bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya gitu. Berarti hampir sama dengan apa yang kami lakukan untuk adik-adik yang di sini. Kalau di sini kami berikan kepada adik-adik ini Bu, sama seperti apa yang dilakukan oleh kru kami di sini. Memang kalau makin kesini media kan makin berubah dan makin sedikit krunya. Nah, bukan kami mau manfaat mereka sebagai kru, tapi tetap mengajarkan mereka faktanya menjadi seorang jurnalis itu turun ke lapangan, hadiri bagaimana caranya mencari fakta di pasar. Jadi dia tahu kenapa cabai itu naik. Jadi dia bisa menceritakan kenapa ibu-ibu itu menangis. Jadi itulah problemnya itu dia selesaikan dalam tulisan. Dan tulisan itu kami lihat, kalau kurang kami suruh mereka edit ulang. Dan sebagian dari mereka jadi editor. Hasil naik lagi. Jadi menulis, mencari bahan, sampai ke foto dan segala macam, mereka wajib bisa melakukannya sebagai seorang jurnalis, walaupun mereka belum tentu jadi seorang jurnalis. Tetapi minimal
mereka tidak akan mudah menerima berita-berita yang Hoax. Ya. yang tidak benar atau Betul. yang salah. Nah, dan kalaupun mereka bercerita nanti di luar atau dia bekerja di luar, dia sudah terbiasa dengan menyusun tata nilai yang betul. Ya. Tidak lagi suka-sukanya. Ya. Jadi ada beberapa hal mungkin mereka juga akan merasa berat karena ternyata untuk magang ke sini ada yang harus pindah kos untuk mendekatkan diri ke kami. Kalau dia sendiri? Kalau saya sendiri ya memang tetap tempat stay-nya langsung, tapi memang berjuangnya karena dari jauh tempatnya memang. Tapi karena memang itu sudah bagian dari tanggung jawab saya, ya harus kita. Jadi udah tahu kan kehidupan nyata di luar itu bukan kehidupan bukan kehidupan senang-senang di kampus dan hidup senang-senang di rumah. Benar sekali. Oke. Itu terasa. Terasa sekali. Apa perubahan yang adik janjikan kepada dosen-dosen ini? Mungkin ya kalau itu dari saya sendiri ya mungkin hasil yang saya dapatkan untuk diri saya sendiri juga mungkin lebih berkembang, dan ya saya juga bisa memberikan dampak yang positif terhadap jurusan prodi saya, terlebih juga ke sastra Indonesia. Ini bukan nyari nilai A ya? Bukan karena ada nilai A, tapi memang betul berdampak sekali terhadap. Salah, harus memang mencari nilai A, tetapi dengan cara yang benar. Oh, benar ya, diselipin tetap ya. Tetap harus. Nah Bu, kalau kita lihat, Ya. faktanya anak-anak itu memang memerlukan ada sarana untuk latihan terjun ke dunia nyata di bidang yang ingin mereka cari nanti. Ya. Kalau PKL kan lebih mengenal masyarakat, bukan mengenal kerja. Betul. Tapi kalau magang ini kehidupan lanjut sesudah kuliah, itu yang mereka cari. Ke depan, apa yang kira-kira kampus akan lakukan? Mungkin Ibu dan Bapak Pak bisa menggambarkan hal yang lebih nyata untuk kami. Siapa tahu nanti kami bisa juga update terus. Gitu. Betul Pak. Ya, kalau magang ini kan Pak, dari tahun ke tahun saya melihat banyak perkembangan dan banyak kemajuan gitu Pak. Yang pertama itu perkembangan kemajuannya di mahasiswanya gitu Pak. Jadi mahasiswa yang di tahun 2025 ini mereka lebih percaya diri, kemudian mereka lebih siap, kemudian mereka juga tahu gitu apa yang akan mereka hadapi dan nanti setelah dari sana apa yang harusnya mereka implementasi dari kegiatan magang tersebut gitu Pak. Dan sebetulnya harapan saya banyak Pak ya untuk kegiatan magang ini lebih maju dan berkembang lagi ke depannya Pak. Karena apa? Kami dituntut untuk menghasilkan alumni itu yang istilahnya itu siap pakai ya. Karena ada namanya kurikulum OBE itu Pak. Kurikulum OBE itu dinilai dari keberhasilan dari alumni tersebut nanti memasuki dunia industri itu Pak. Jadi kami dari segi akademisi kami berusaha dan mau menyelaraskan Pak antara apa yang didapatkan anak-anak ini di dunia di bangku kuliah, dan nanti kami berusaha menyelaraskan semoga apa yang kami sudah rancang di kurikulum kami nanti bisa menjembatani dengan apa yang diharapkan dari media atau dunia kerja seperti itu Pak. Memang ini masih proses ya Pak ya. Kedepannya melihat dari perkembangan di lapangan Pak dari mahasiswa kita bahwa mereka ada yang kesulitan, misalnya kesulitan tidak dibekali secara intensif di kampus, misalnya bagaimana menulis berita, kemudian bagaimana misalnya mengedit dan sebagainya. Mungkin nanti kami sebagai akademisi nanti mungkin akan lebih membekali mahasiswa kepada hal-hal yang lebih teknis Pak dibanding nanti mungkin dengan teorinya memang mungkin berbarengan ya Pak ya. Bisa lebih teknis lagi nanti untuk membekali mahasiswa. Kami sendiri memang sudah memulainya dengan kemudian mengundang praktisi Pak untuk mengajari mahasiswa bagaimana cara memegang kamera, bagaimana cara menggunakan kamera untuk kepentingan radio, televisi,
Kemudian mereka juga dibekali dengan bagaimana announcing skill gitu Pak, meningkatkan kemampuan mereka untuk menjadi reporter, menjadi penyiar, menjadi anchor dan sebagainya. Itu kami berusaha untuk membuat mahasiswa lebih siap Pak, agar mereka nanti pun di saat magang mereka tidak ada misalnya karena dari prodi sastra sepertinya tidak linear, tadi disampaikan oleh mahasiswa kita, tidak linear dengan media. Padahal saya juga sampaikan ke Bapak bahwa di mata kuliah di semester 5, di semester 3, 5, dan 7 itu kami ada Pak menyiapkan mata kuliah untuk jurnalistik itu Pak ya. Tapi mungkin belum seperti apa yang diharapkan oleh dunia kerja itu Pak. Jadi mungkin nanti kami akan lebih menyiapkan lagi mahasiswa agar nanti keberterimaan mereka di dunia kerja, dunia industri pada saat magang maupun nanti setelah kuliah itu lebih besar gitu Pak. Kami berharap seperti itu gitu. Karena saya berpikir gini Pak, kalau dari awal saya selalu sampaikan ke mahasiswa, kalian jangan kecil hati, jangan kalian merasa kalian kurang dibandingkan misalnya anak-anak ilmu komunikasi, saya bilang itu. Karena justru saya melihat anak-anak sastra Indonesia ini dia lebih lengkap gitu Pak. Kalau di ilmu komunikasi kan tidak diajarkan itu bagaimana menulis dengan bahasa Indonesia yang benar gitu Pak. Terus bagaimana misalnya menulis di sastra kan kita menulis bukan hanya untuk hard news dan soft news, tapi kita juga ada menulis sastra kan Pak. Ada menulis dengan bahasa-bahasa yang indah gitu. Dan disinilah posisi anak-anak sastra Indonesia gitu Pak. Bisa anak-anak Indonesia itu bahasa sastra Indonesia itu belajar dan sekaligus menerapkan kemampuan dan keahlian mereka menulis di bidang kesastraan maupun kebahasaan gitu Pak. Disinilah mereka mungkin lebih unggul dari prodi yang lain gitu Pak. Itu harapan kami Pak. Dan harapan Ibu itu sebetulnya sudah mulai terjawab. Iya Pak. Dengan kata adik pasar Ibu tadi udah menggambarkan. Itu mungkin juga tak lepas dari dampingan Pak dosennya. Betul. Ya kan? Iya. Pak, kalau kita lihat seperti yang Ibu gambarkan, seperti yang adik ini juga ceritakan, dari sekian banyak mahasiswa yang magang, tentu ragamnya juga sangat variasi dan keinginannya juga tidak sama. Bagaimana Bapak mengelola mereka dan mengarahkan mereka sedemikian rupa sehingga mereka bisa kayak adik-adik ini 2 bulan di sini, itu kan bukan di tempat mereka kalau dipikir-pikir, tempat baru yang mereka memang betul-betul buta malah mungkin. Nah, Bapak mengarahkan itu gimana? Tentu ada trik menarik di situ. Benar Pak. Jadi di awal magang biasanya kami datang langsung mengantarkan mahasiswa, kemudian ke pas pertama ya Pak, ke beberapa instansi yang ditempatkan mahasiswa. Kami coba jelaskan ini mahasiswa dari sastra Indonesia, kemudian kompetensinya apa saja, itu yang paling penting mungkin ya. Kemudian apa saja yang mereka sudah pelajari di sekolah, di kampus ya. Kemudian yang paling penting lagi bantu dididik mahasiswa ini karena selama ini mereka hanya berkecimpung dengan pembelajaran di kampus saja gitu. Ketika mereka turun ke dunia kerja, turun ke dunia magang, tentu suasananya berbeda. Gitu. Kemudian di akhir magang kita punya lembar evaluasi juga Pak untuk mahasiswa magang yang akan diberikan secara langsung dengan pengampu magangnya di instansinya masing-masing. Kemudian itu akan jadi evaluasi bagi kami bagaimana keterlibatan mahasiswa berada di sana, bagaimana ketidakterlibatan mahasiswa gitu ya. Kemudian kekurangannya apa, kemudian evaluasinya apa, kemudian masukan dari tempat magang seperti apa. Dan itu banyak memberikan masukan-masukan bagi kami untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Selama proses magang tentu kami tidak lepaskan begitu saja mahasiswanya. Kami tetap keep kontak. Kemudian ya kadang mahasiswa ada juga yang datang. Kalau mahasiswa saya datang ke kampus, Pak, kami yang biasanya bisa tidur pagi, tiba-tiba pas magang harus datang jam 7. Gitu. Kemudian pulangnya rutin jam 3. Nah,
kami juga itulah dunia kerja gitu ya, berbeda dengan dunia kampus gitu ya. Dunia kampus ya kalian datang ketika kuliah saja gitu ya. Apalagi kalau seandainya kalian tidak terbiasa berorganisasi, misalnya tidak terbiasa membantu dosen-dosen dalam kegiatan kampus. Ketika di dunia kerja, itulah dunia yang nantinya akan kalian hadapi ketika menyelesaikan studi di kampus ini, dan kalian dapat pembelajaran yang positif dari sana gitu ya. Dari proses magang. Jadi sebenarnya magang itu yang menjadi tolak ukur kesuksesan, bukan cuma dosennya saja, tetapi sangat penting ya, bagi mendapatkan evaluasi dari ya. instansinya, dari mahasiswanya, dan itu menjadi bekal bagi mahasiswa setelah selesai magang. Ya, sama kayak Bapak dan Ibu bilang, kami merasakan. Ibu tadi bilang sastra Indonesia. Kan kadang-kadang ada skeptisme yang muncul bahwa hanya sastra. Tetapi begitu mereka duduk di sini, magang di sini, mereka bisa menemukan hal lain dari sastra Indonesia itu dalam bentuk kerja yang kami miliki. Walaupun kami tidak memberikan secara full apa yang kami miliki di sini atau apa kebiasaan kami di sini. Kalau itu kami berikan, mungkin mereka nggak tahan. Karena untuk jurnalistik itu kami 24 jam, seyogianya itu 24 jam adalah informasi dan komunikasi. Dan itu mempergunakan apa yang mereka dapatkan di kampus. Ya, bahkan beberapa sentuhan mungkin mereka udah mulai dengan soft skill mereka yang untuk menulis. Ya. Soft news itu dah hal yang mereka bisa ikuti mungkin. Saya pernah bilang, pernahkah ya, saya mau tanya sama mereka juga, mereka ada di depan sana, Bu. Ya, bagaimana mereka membuat sinopsis, ya kan? Itu bisa. Dan segala macam, sehingga ketika untuk sebuah podcast seperti ini, mereka harus tahu apa idenya, apa arah berita, arah pembicaraannya, dan kemana hasil yang kita maukan. Dan mereka secara tipis-tipis loh, ya istilah anak sekarang tipis-tipis deh. Secara tipis-tipis mereka sudah bisa memahami, tinggal mereka bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan bekerja atau memahami masyarakat nantinya. Dan mereka sudah berani loh, Bu, tidak lagi demo di luar kampus. Bukan di luar DPRD. Mereka bahkan sudah masuk. Ya kita ajak masuk, memahami bagaimana berkomunikasi dengan wakil rakyat dan segala macam. Masalah sampai di mana itu tentu mereka yang akan bisa mengakselerasinya lebih jauh. Tapi kami berharap apapun yang mereka dapat di sini juga bisa menjadi kajian tersendiri buat kampus dan buat kami. Karena yang kami lihat, mereka bukan mahasiswa lagi. Mereka udah mulai masuk ke masyarakat. Ketika mereka magang, mereka bisa memahami bahwa sekolah itu ternyata bukan untuk bekerja, tapi untuk berkarya. Kan beda ya, Bu ya? Bekerja dan berkarya. Betul deh. Seperti Adik bilang tadi juga bahwa di Diskom Info itu tidak sepenuhnya selaras dengan apa yang dipelajari. Tetapi kalian bisa memahami itu untuk menjadi hasil yang kalian dapat di sana kan. Jadi Bu, kami berharap magang ini kalau bisa diperkuat. Itu harapan kami. Bukan kami mampu untuk menerima orang magang tidak, Bu. Tetapi karena kami ngelihat, karena saya juga pernah magang, jadi saya merasakan bahwa magang itu ternyata membuka wawasan lebih daripada sekadar kampus, tapi wawasan tamatan kampus. Kenapa saya bilang tamatan kampus? Karena memang kampus yang membekali mereka dan mereka mengisinya. Kami rasa kalau kita bicara lagi panjang lebar, lebar kali nanti, Bu. Boleh nggak, Pak? Boleh, Bu. Satu pertanyaan dari kami. Boleh. Kira-kira kalau tadi Bapak tanya masalah bagaimana ke depannya universitas atau prodi nanti menyiapkan anak-anak, Pak.
Kalau dari pihak dunia industri Pak, seperti Media Orbit ini apa kita bilangnya Pak? Apa sebenarnya yang perlu kami perkuat Pak? Ini sebagai evaluasi kami juga Pak ke depannya. Kira-kira apa yang perlu kami perkuat dan kegiatan apa yang sebenarnya nanti bisa memperkuat tersebut Pak gitu, sehingga kami bisa dapat konkretnya gitu Pak, apa yang harus kami lakukan. Sebetulnya yang kami dapat ketika kalian mengantarkan mereka ke sini, penjelasan detail terhadap apa yang mereka dapat di kampus selama ini dan apa yang kalian harap. Sebetulnya kemarin kita belum dapat apa yang kalian harapkan dari sini, ya kan? Tetapi kami udah bisa membaca, kalian mengharapkan bahwa kampus itu mengharapkan bahwa anak-anaknya di magang di sini bisa open mind. Karena bagi manusia kan yang penting open mind. Dan juga bisa mempunyai standar nilai. Bahwa nilai itu universal dan sama. Dan tidak ada hal yang lebih berat satu daripada yang lain. Karena di media itu adalah balance dan cover both side. Nah, kami ajarkan hal-hal itu, kecuali begadang malam kami nggak ajarkan. Karena ngejar deadline kami ajarkan. Mereka punya batas waktu. Ini juga saya desak bagi mereka. Mana, kapan? Saya mintanya sebelum mereka habis selesai. Tapi karena ada kendala satu dan lain hal, ya kita saling paham. Jadi kami rasa kami cuma minta statement terakhir dari adik, ibu terhadap magang ini singkat. Ayo, Dek, Pasar Ibu. Mungkin kalau untuk magang ini mungkin betul sekali dampaknya itu bagi saya benar bagus. Jadi memang harus perlu dilanjutkan untuk adik-adik tingkat di sastra Indonesia. Terlebih sastra Indonesia juga kalau kita bilang banyak bisanya itu kan, Pak. Menurut saya harus. Ini bukan slapstick ya? Bukan. Karena memang kalau sastra Indonesia di pikiran orang itu cuma kegiatan menulis gitu menulis. Ternyata kita bisa terjun langsung untuk berbagai kegiatan yang lainnya. Dan ternyata pihak penerima magangnya juga akhirnya paham ya. Benar sekali ya. Bahwa selama ini ternyata anak ini lebih daripada yang benar. Betul Pak. Menurut Ibu? Ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya berharap Pak memang magang ini terus berlanjut Pak, kalau dari segi prodi ya Pak, dan jurusan juga berlanjut, agar tadi yang seperti Bapak sampaikan, bukan hanya kita memikirkan anak-anak ini di mana ya nanti kerjanya, tapi juga mereka mendapatkan nilai dan bagaimana mereka menghasilkan karya tadi Pak. Dan berharap juga bahwa dari prodi jurusan maupun dari media, terutama ini Media Orbit, kita bisa menjalin kerjasama mungkin lebih intens lagi Pak di tahun berikutnya. Jadi saya berharap juga Pak, anak-anak ini nanti bisa melanjutkan untuk magang, kalau bisa nanti bekerja di sini gitu Pak. Dan kami berharap kerjasama itu semakin erat kalau antara kami dan Insya Allah. Orbit Pak. Apapun yang baik biasanya Allah ridho. Amin Pak. Amin. Terima kasih. Gimana Pak? Menurut saya magang ini membuka cakrawala berpikir mahasiswa Pak, yang selama ini berpikir, apalagi Unimed ya, Unimed itu terkenal dengan keguruan, ya. Dan kami Sastra Indonesia itu non kependidikan. Nah, artinya dengan magang mahasiswa akan terbuka pikirannya, ini profil lulusan kami gitu ya. Jadi profil lulusan bukan cuma ke pendidikan, bukan cuma keguruan, tetapi Sastra Indonesia itu memiliki profil lulusan yang sangat luas gitu ya. Dan yang kata Bapak tadi sampaikan, kita berpikir di luar, out of the box ya. Jadi jangan berpikir bahkan without box anymore. Oh iya. Bukan top the top ya. Bukan without the top ya. Nah, artinya ya dengan magang mahasiswa bisa mengenal, kita bisa berada di posisi apapun dengan menginternalisasikan keilmuan yang kita miliki gitu ya. Salah satunya seperti di Orbit ya, di media massa bisa menulis, bisa jadi editor dan sebagainya. Dan sama harapan kami dengan Bu Hera, kami harapkan Orbit tetap
akan terus menerima bekerja sama dan memberikan evaluasi juga kepada kami dari Sasindo Unimed nantinya untuk perbaikan-perbaikan dari magang yang saat ini kami selenggarakan. Jadi begitulah Orbiter, kami sudah bicarakan di sini bahwa magang ternyata bukan sekadar bukan saja kayak gitulah. Ternyata di balik magang bukan hanya pendidikan A akan bekerja sebagai A, tetapi dia akan mampu berkarya lebih daripada A, bahkan mungkin bisa jadi A aksen, A plus dan segala macam. Sastra Indonesia bahkan sangat banyak kemungkinan yang bisa ada di belakangnya. Misalkan jadi sutradara, menjadi penulis handal, atau nggak tertutup kemungkinan jadi presiden mungkin. Jurnalis, Pak. Bukan hanya sekadar jurnalis, bahkan menjadi presiden pun nggak tertutup kemungkinan itu. Semua ketika wawasan dah terbuka dan segala sesuatu bisa capai. Dan magang salah satu pintu untuk membuka wawasan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di orbit-orbit berikutnya. Waalaikumsalam.